Balas dendam kepada suami yang tega meludahiku. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita bernama Sasmita. Ia adalah sosok istri yang penuh kasih dan selalu mengutamakan keluarganya di atas segalanya. Sasmita menikah dengan seorang pria bernama Gilangga, yang dulu sangat ia cintai dan kagumi. Pernikahan mereka telah berjalan 5 tahun, dan mereka dikaruniai seorang putra kecil bernama Elvano, yang baru berusia 3 tahun. Awalnya, kehidupan rumah tangga mereka terasa begitu indah. Gilangga adalah pria penyayang yang selalu membawa tawa dan kehangatan dalam keluarga kecil mereka. Namun, seiring waktu, semuanya mulai berubah. Sejak mendapat promosi di tempat kerjanya, Gilangga semakin sibuk. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang tak pulang sama sekali. Sasmita berusaha memahami, berpikir bahwa suaminya sedang bekerja keras demi masa depan mereka. Tetapi lambat laun, perhatiannya semakin berkurang. Kata-kata manis yang dulu selalu diucapkan Gilangga kini seakan sirna, digantikan oleh sikap dingin dan acuh tak acuh. Bukan hanya itu, Gilangga yang dulu sabar dan penuh perhatian kini lebih sering marah tanpa alasan jelas. Seakan Sasmita dan Elvano hanyalah beban dalam hidupnya. Namun, Sasmita tetap bertahan. Ia mencoba percaya bahwa mungkin ini hanya fase sementara dalam pernikahan mereka. Bahwa Gilangga masih pria yang sama seperti dulu. Pria yang ia nikahi dengan penuh cinta. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi. Sesuatu yang tak pernah Sasmita bayangkan dalam hidupnya. Malam itu hujan turun dengan deras. Sasmita duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang tak berdering sejak siang. Ia sudah mencoba menghubungi Gilangga berkali-kali, tapi panggilannya tak kunjung dijawab. Pikirannya berkecamuk. Perasaan tak tenang semakin menghantuinya ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam dan suaminya belum juga pulang. Elvano tertidur di pangkuannya. Tubuh kecil itu terbungkus selimut hangat. Sasmita membelai rambut putranya dengan lembut, mencoba menenangkan diri. Namun, kekhawatirannya semakin menjadi-jadi ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka dengan kasar, dan Gilangga masuk dalam keadaan mabuk. Aroma alkohol menyeruak, membuat Sasmita terkejut. Ini bukan pertama kalinya. Tapi setiap kali melihat suaminya dalam kondisi seperti ini, hatinya terasa perih. Ia berdiri, hendak membantu, tapi tangan Gilangga menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku." Suara Gilangga terdengar berat, penuh kejengkelan. Sasmita menahan perasaan, mencoba bersabar. "Kamu kenapa baru pulang? Aku sudah khawatir." Alih-alih menjawab, Gilangga justru tertawa sinis. Matanya memandang Sasmita dengan penuh kebencian, sesuatu yang dulu tak pernah ada di sana. Sasmita merasa dadanya sesak. "Apa urusannya denganmu? Aku ini capek kerja, bukan kayak kamu yang cuma ongkang-ongkang kaki di rumah," kata Gilangga, suaranya tajam seperti pisau. Sasmita menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa mengurus rumah dan anak mereka bukanlah hal yang mudah. Namun, ia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan pria mabuk. Ia berbalik, ingin menghindari pertengkaran, tapi tiba-tiba sesuatu yang menjijikkan menyentuh wajahnya. "Ludah." Gilangga meludah ke arahnya dengan tatapan penuh penghinaan. Dunia Sasmita seakan berhenti berputar. Wajahnya memanas bukan karena cairan kotor itu, melainkan karena rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Dadanya bergemuruh, tangannya mengepal, tetapi bibirnya tetap terkatup rapat. Gilangga tertawa kecil sebelum berjalan sempoyongan ke kamar, meninggalkan Sasmita yang masih terpaku di tempatnya. Butuh waktu baginya untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Ini bukan sekadar pertengkaran biasa. Ini adalah penghinaan. Ini adalah bukti bahwa suaminya tidak lagi memandangnya sebagai istri, atau bahkan sebagai manusia. Malam itu, air mata Sasmita jatuh tanpa suara.
Dalam hatinya, sesuatu yang selama ini ia pertahankan mulai runtuh. Dan di dalam kehancuran itu, tumbuh api kecil yang belum pernah ada sebelumnya. Sasmita mengangkat wajahnya, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Jika ini yang harus ia terima setelah semua yang ia korbankan, maka ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membalasnya. Dan Gilangga akan merasakan bagaimana rasanya diinjak dan dihancurkan. Pagi datang dengan langit mendung. Sasmita masih duduk di sofa ruang tamu dengan mata sembab, pikirannya berkecamuk. Gilangga masih terlelap di kamar, mungkin baru tertidur setelah mabuk semalaman. Elvano terbangun lebih dulu, mengucek matanya yang masih mengantuk. Ia merangkak ke arah ibunya dan memeluk pinggangnya erat. Sasmita tersenyum tipis, mengelus rambut anaknya dengan lembut. Di tengah kehancuran hatinya, hanya Elvano yang masih menjadi alasannya untuk bertahan. Gilangga akhirnya keluar dari kamar. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Tanpa melihat ke arah Sasmita, ia langsung menuju dapur dan mengambil segelas air. "Aku butuh uang," katanya. Suaranya masih berat. Sasmita bangkit, berjalan perlahan menuju meja makan. "Untuk apa lagi?" Gilangga menatapnya tajam. "Kau bertanya? Aku kepala rumah tangga di sini. Berikan saja uangnya." Sasmita menahan napas. Selama ini, ia yang mengatur keuangan rumah tangga. Gilangga memang bekerja, tapi ia tak pernah peduli dengan pengeluaran mereka. Jika bukan karena tabungan yang ia kelola diam-diam, mungkin mereka sudah tenggelam dalam utang akibat gaya hidup suaminya yang semakin liar. "Aku tidak punya uang lebih," jawab Sasmita akhirnya. Gilangga melempar gelas ke lantai. Bunyi kaca pecah menggema di ruangan. Elvano tersentak ketakutan, memeluk kaki ibunya erat-erat. "Jangan macam-macam denganku, Sas. Aku bisa cari uang sendiri kalau kau pelit." Sasmita mengepalkan tangannya di balik tubuhnya. Ia tahu apa maksud Gilangga. Sudah lama ia mencurigai bahwa suaminya mulai terlibat dengan perempuan lain. Ia hanya pura-pura buta demi mempertahankan pernikahan mereka. Tapi setelah kejadian semalam, sesuatu dalam dirinya berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan kaca. Gilangga mendengus, lalu mengambil kunci mobil dan pergi tanpa pamit. Saat suara mesin mobil menjauh, Sasmita berdiri tegak, menatap pintu yang baru saja dibanting suaminya. "Cukup. Sudah terlalu banyak," ia menelan hinaan. Jika Gilangga mengira ia hanya akan diam dan menerima semuanya, ia salah besar. Dalam diam, Sasmita mulai menyusun rencana. Jika suaminya bisa bersikap kejam, maka ia pun bisa melakukan hal yang sama. Dengan satu perbedaan, ia tidak akan ceroboh seperti Gilangga. Ia akan menghancurkannya perlahan-lahan, hingga lelaki itu menyesal pernah meludahinya. Hari-hari berlalu tanpa perubahan berarti. Gilangga semakin jarang pulang, semakin sering mabuk, dan semakin sering menghilang tanpa kabar. Jika dulu Sasmita selalu menunggu dengan penuh harap, kini ia tak lagi peduli. Ia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengurus Elvano, memasak, dan bekerja dari rumah untuk tetap memiliki penghasilan. Namun, diam-diam ia mulai bergerak. Ia menghubungi seorang temannya yang bekerja di bank, mencari informasi tentang rekening suaminya. Ia mulai menyimpan sebagian besar uang yang seharusnya diberikan kepada Gilangga, memindahkannya ke rekening pribadinya. Tidak hanya itu, ia juga mulai mengumpulkan bukti tentang perselingkuhan suaminya. Suatu malam, ketika Elvano sudah tertidur, Sasmita duduk di ruang tamu, menatap ponselnya yang menampilkan foto-foto Gilangga bersama seorang wanita di sebuah restoran mewah. Temannya yang bekerja sebagai pegawai hotel bahkan mengirimkan bukti bahwa Gilangga pernah menginap di sana bersama wanita itu. Sasmita tersenyum tipis. Semua mulai berjalan sesuai rencana. Gilangga pulang dalam keadaan mabuk seperti biasa. Kali ini,
Ia bahkan tidak menyadari kehadiran Sasmita di ruang tamu. Dengan langkah sempoyongan, ia menuju kamar, menjatuhkan tubuhnya ke kasur tanpa melepas sepatu. Sasmita mendekat, berdiri di ambang pintu, menatap pria yang dulu ia cintai. "Lihatlah dirimu sekarang," gumamnya pelan. Gilangga bergumam tak jelas, lalu tertidur tanpa peduli. Sasmita menghela napas, lalu kembali ke ruang tamu. Pagi harinya, Gilangga terbangun dengan kepala pening. Ia melirik jam dinding dan mengumpat pelan. Sudah hampir siang. Biasanya, Sasmita akan membangunkannya dengan sarapan di meja. Tapi hari ini, tidak ada suara piring atau aroma kopi yang menyambutnya. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Gilangga keluar kamar, mendapati meja makan kosong. Tidak ada Sasmita, tidak ada Elvano. Ia mengambil ponselnya, mencoba menelepon, tapi tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, tetap sama. Baru kali ini ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat itulah ia melihat amplop putih di meja ruang tamu. Dengan rasa penasaran, ia mengambilnya dan membuka isinya. Matanya membelalak saat melihat beberapa lembar foto yang ada di dalamnya. Itu adalah foto dirinya bersama wanita lain. Foto-foto yang bahkan ia sendiri tidak tahu kapan diambil. Di bawah tumpukan foto, ada secarik kertas dengan tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Sekarang, mari kita lihat siapa yang lebih pintar dalam permainan ini. Tangan Gilangga mengepal, wajahnya memanas. Sasmita telah memulai perang ini. Gilangga menghempaskan amplop itu ke meja. Napasnya memburu, pikirannya kalut. Ia tak menyangka bahwa Sasmita akan berani melakukan ini. Wanita itu selama ini hanya diam, menelan semua perlakuannya tanpa melawan. Tapi sekarang, ia meninggalkan rumah tanpa kabar, membawa serta anak mereka, dan meninggalkan bukti perselingkuhannya di atas meja seperti sebuah peringatan. Ia menggeretakkan gigi, meraih ponselnya lagi, dan menelepon Sasmita. Tapi tetap sama, tidak ada jawaban. Ia menghubungi nomor itu berkali-kali hingga akhirnya beralih ke pesan singkat. "Di mana kau?" Tidak ada balasan. Gilangga mengumpat pelan, lalu mencoba menghubungi beberapa teman dekat Sasmita. Namun, semuanya mengatakan hal yang sama, tidak tahu. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang berjarak 2 jam dari rumah mereka, Sasmita duduk di beranda rumah orang tuanya. Tatapannya kosong, pikirannya sibuk menyusun langkah berikutnya. Elvano tertidur di pangkuannya, nafasnya teratur, tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ibunya, yang sejak tadi mengawasi dari dalam rumah, akhirnya keluar dan duduk di sampingnya. "Apa kau benar-benar sudah siap untuk meninggalkannya?" Sasmita menoleh, menatap ibunya dengan mata yang lelah. "Aku tidak pergi untuk lari, Bu. Aku pergi untuk membalasnya," jawabnya pelan, tapi penuh tekad. Sang ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Balas dendam seperti apa yang kau inginkan?" Sasmita menunduk, membelai rambut Elvano dengan lembut. "Aku ingin dia kehilangan segalanya. Sama seperti bagaimana aku kehilangan harga diriku saat dia meludahiku. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh orang yang selama ini dia remehkan." Ibunya menatap putrinya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu putrinya telah banyak menderita, dan kini Sasmita bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dendam yang membara. Di tempat lain, Gilangga masih mencoba mencari jejak keberadaan Sasmita. Ia pergi ke rumah mertuanya, tapi tak menemukan apapun. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk melaporkan kepergian istri dan anaknya ke polisi, tapi egonya menahannya. Ia menatap foto-foto di tangannya lagi, lalu tersenyum miring. "Baiklah, Sasmita. Kau ingin bermain? Aku akan ikut bermain," gumamnya. Permainan baru saja dimulai.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Sasmita tidak lagi menjadi wanita yang pasrah. Ia mulai menghubungi beberapa orang yang bisa membantunya dalam rencananya. Dengan hati-hati, ia mengurus dokumen yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Rekening atas namanya sendiri, sertifikat rumah yang masih bisa ia kendalikan, dan beberapa aset yang selama ini dibiarkan begitu saja. Gilangga mungkin berpikir ia hanya seorang istri biasa yang tidak tahu apa-apa. Tapi ia salah. Selama bertahun-tahun, Sasmita mengamati dan belajar. Ia tahu bagaimana suaminya mengelola uang, di mana saja ia menyimpannya, dan bagaimana ia membiarkan keuangannya terbuka begitu saja tanpa kehati-hatian. Di rumahnya yang sekarang sepi, Gilangga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada suara Sasmita yang biasanya mengingatkan tentang pekerjaannya. Tidak ada Elvano yang berlari menyambutnya meskipun ia pulang larut malam. Tidak ada makanan hangat di meja makan. Malam itu, Gilangga duduk di ruang tamu dengan botol alkohol di tangannya. Pikirannya dipenuhi bayangan Sasmita yang pergi dengan penuh percaya diri. Wanita itu tidak menangis, tidak meminta maaf, tidak merendahkan diri seperti yang ia harapkan. Justru sebaliknya, ia pergi dengan meninggalkan luka di egonya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Kau ingin tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga? Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Sementara itu, jaga baik-baik dirimu, Gilangga. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa bertahan tanpaku. Tangan Gilangga mengepal. Dadanya bergemuruh, bukan karena amarah, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa tidak memiliki kendali atas keadaan. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa Sasmita hanya menggertak. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa kepergian istrinya bukan sekadar ancaman. Bisnis kecilnya mulai terganggu. Rekening yang selama ini ia gunakan tiba-tiba tidak bisa diakses. Beberapa mitra bisnisnya mundur satu persatu, seolah tahu ada sesuatu yang salah dalam keuangannya. Dan yang paling menyakitkan, wanita yang selama ini bersamanya juga mulai menjauh, meninggalkannya tanpa jejak. Sasmita tidak hanya pergi. Ia sedang menarik perlahan satu persatu pondasi yang selama ini membuat Gilangga merasa berkuasa. Di tempat lain, Sasmita duduk di depan laptopnya, menatap sebuah laporan yang baru saja ia terima dari seseorang yang membantunya. Ia tersenyum tipis. Langkah pertama telah berhasil. Sekarang saatnya membuat Gilangga benar-benar jatuh. Gilangga mulai merasakan kehancuran itu datang perlahan. Bisnis yang selama ini ia banggakan mendadak kacau. Beberapa klien yang biasanya mudah dihubungi mulai menghindarinya. Rekening yang selama ini ia gunakan seolah menghilang begitu saja. Ia menghubungi bank, tapi mereka hanya memberikan jawaban normatif. Ada perubahan sistem, ada kendala administratif, dan berbagai alasan lain yang membuatnya frustrasi. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan yang dulu selalu bisa membantunya. Namun, satu persatu mereka mulai menjauh. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka enggan berurusan dengannya. Beberapa bahkan menolak menerima panggilannya. Malam itu, ia duduk di teras rumahnya yang mulai terasa seperti tempat asing. Rokok di tangannya sudah hampir habis, dan di depannya ada tumpukan dokumen yang baru saja ia periksa. Ada beberapa dokumen yang ia sadari telah berpindah kepemilikan. Sertifikat rumah, beberapa aset yang ia kira masih atas namanya, semuanya perlahan bergeser ke tangan orang lain. Dan yang paling membuatnya hampir kehilangan akal, sebagian besar aset itu kini berada di bawah nama Sasmita. Ia memejamkan mata, mengatur napasnya yang semakin berat. Sasmita benar-benar tidak main-main. Di tempat lain, Sasmita duduk di sebuah kafe kecil, menyesap teh hangat dengan tenang. Di depannya, seorang pria berusia hampir 50 tahun duduk dengan ekspresi serius. Ia adalah salah satu orang yang dulu pernah bekerja dengan Gilangga, seorang pengacara yang kini memilih untuk membantunya.
Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang kukira, kata pria itu. Sepertinya dia mulai sadar bahwa dia kehilangan semuanya. Sasmita tersenyum tipis, meletakkan cangkirnya ke meja. Itu yang aku inginkan, jawabnya. Ia membuka ponselnya, melihat pesan terbaru dari seseorang yang selama ini membantunya mengawasi pergerakan Gilangga. Dia sudah mulai panik. Mungkin dalam waktu dekat, dia akan mencoba menghubungimu secara langsung. Sasmita menarik napas dalam, lalu mengangguk kecil. Ia sudah menunggu saat itu tiba. Ponsel Sasmita bergetar di meja. Nama Gilangga muncul di layar. Ia menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan panggilan itu berdering tanpa berniat mengangkatnya. Beberapa detik berlalu, lalu ponsel berhenti bergetar. Tidak butuh waktu lama sebelum panggilan itu datang lagi. Kali ini Sasmita tersenyum tipis. Ia tahu suaminya mulai kehabisan akal. Ia menunggu sampai panggilan ketiga sebelum akhirnya mengangkatnya. "Apa kau puas sekarang?" Suara Gilangga terdengar kasar, penuh amarah yang ditahan. Sasmita tidak langsung menjawab. Ia membiarkan keheningan menggantung, menikmati ketidaksabaran pria itu. "Kau diam saja," bentaknya lagi. "Kau baru kehilangan sedikit," jawab Sasmita akhirnya. Suaranya tenang. "Ini belum seberapa dibandingkan apa yang aku rasakan selama ini." Gilangga tertawa pendek, penuh ejekan. "Jadi ini balas dendammu? Mengambil semuanya dariku? Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja?" Sasmita menatap keluar jendela, melihat lalu lintas yang ramai. Ia tahu Gilangga sedang kalut. Ia tahu pria itu sedang berusaha keras mencari celah untuk membalikkan keadaan. Tapi sayangnya, kali ini tidak akan semudah itu. "Kau tidak punya pilihan, Gilangga. Kita masih suami istri," bentaknya lagi. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Aku bisa melaporkanmu karena membawa anakku tanpa izinku." Sasmita tertawa pelan. Ia sudah memperkirakan ancaman ini sejak awal. "Elvano adalah anakku juga," katanya datar. "Dan kalau kau benar-benar ingin membawa masalah ini ke jalur hukum, aku siap. Aku punya cukup bukti untuk membuktikan bahwa kau bukan ayah yang layak." Keheningan di ujung sana. Sasmita tahu, untuk pertama kalinya, Gilangga menyadari bahwa ia telah kalah. "Berhentilah, Sas." Suara Gilangga melemah. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menyakitimu. Tapi jangan begini, kita bisa menyelesaikan ini baik-baik." Sasmita memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia sudah menunggu saat ini. Saat Gilangga mulai merendah, mulai meminta maaf. Tapi yang membuatnya semakin yakin adalah satu hal. Pria itu tidak menyesal karena telah menyakitinya. Ia hanya menyesal karena kehilangan segalanya. "Kita sudah selesai, Gilangga," katanya pelan. "Kau hanya sedang merasakan apa yang seharusnya kau rasakan sejak dulu." Ia memutuskan panggilan itu sebelum pria itu sempat mengatakan apapun lagi. Ponselnya kembali bergetar beberapa kali setelahnya, tapi ia mengabaikannya. Sasmita menatap keluar jendela lagi, menyesap teh yang sudah mulai mendingin. Dendamnya belum selesai. Ini baru permulaan. Gilangga melempar ponselnya ke sofa dengan kasar. Napasnya memburu, tangannya mengepal kuat. Ia merasa kalah, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sasmita bukan wanita lemah yang bisa ia kendalikan lagi. Ia telah berubah, menjadi seseorang yang bahkan tidak bisa ia duga langkahnya. Ia bangkit dari sofa, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya kacau. Ia tidak bisa membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia meraih ponselnya lagi, menghubungi beberapa kenalannya yang mungkin bisa membantunya keluar dari situasi ini. Tapi satu persatu, panggilannya tidak diangkat. Bahkan seseorang yang dulu selalu mendukungnya, kini enggan berbicara dengannya.
Ia menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam. Lalu ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku tidak akan berhenti sampai kau benar-benar jatuh. Bersiaplah, Gilangga. Sasmita. Gilangga meremas rokok di tangannya hingga bara apinya padam. Dadanya terasa sesak. Ia tahu wanita itu tidak bercanda. Di tempat lain, Sasmita duduk di depan laptopnya, membaca dokumen-dokumen yang baru saja dikirimkan oleh pengacaranya. Langkah berikutnya sudah jelas. Mengajukan gugatan cerai dan memastikan bahwa Gilangga tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan hak asuh Elvano. Ia membuka folder lain, melihat laporan keuangan yang menunjukkan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, bisnis Gilangga mengalami penurunan drastis. Rekening yang dulu selalu penuh kini perlahan mengering. Para investor mulai menarik diri. Reputasi pria itu di dunia bisnis mulai tercoreng. Sasmita menutup laptopnya dan menarik napas panjang. Semua berjalan sesuai rencana. Ia tidak hanya ingin meninggalkan Gilangga. Ia ingin memastikan pria itu merasakan apa yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Kehancuran, ketidakberdayaan, dan kehilangan segalanya. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya tanpa ragu. Sasmita. Suara di seberang sana terdengar berat. Ia mengenali suara itu. Salah satu rekan bisnis Gilangga. Kau bisa melanjutkan ini lebih jauh, kata pria itu. Tapi kau juga bisa memilih untuk berhenti di sini. Sasmita tersenyum tipis. Aku tidak pernah berhenti di tengah jalan. Telepon itu berakhir dengan keheningan. Di luar, langit mulai mendung, seolah memberi tanda bahwa badai belum benar-benar berlalu. Tapi Sasmita tahu, kali ini, ia yang mengendalikan semuanya. Dan Gilangga akan segera merasakan kehancuran yang sesungguhnya. Gilangga duduk di kursi kerjanya, menatap kosong ke layar laptop yang tak lagi menampilkan angka-angka yang membanggakan. Keuangannya terus merosot, bisnisnya diambang kehancuran. Ia mencoba mencari cara untuk mengatasi semuanya, tapi setiap langkah yang diambil terasa seperti percuma. Sasmita telah mengunci semua celahnya. Ia memijat pelipisnya, merasa kepalanya semakin berat. Sudah beberapa hari ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya terus dihantui oleh bayangan bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Ketika ponselnya kembali bergetar, ia hampir tidak ingin mengangkatnya. Tapi saat melihat nama yang muncul di layar, tangannya refleks menggenggam perangkat itu dengan erat. Pak Gilangga, suara di seberang terdengar datar, tanpa emosi. Ia mengenali suara itu. Salah satu klien besarnya. Ada apa? Tanyanya, mencoba terdengar setenang mungkin. Aku ingin menarik investasi. Kami tidak bisa mengambil risiko lebih lama. Darahnya seakan berhenti mengalir. Kita bisa bicarakan ini. Beri aku waktu untuk. Keputusan sudah final. Telepon terputus. Gilangga membanting ponselnya ke meja. Sasmita benar-benar tidak memberi ruang untuknya bernapas. Semua orang seolah sudah dipengaruhinya. Ia merasa semakin terpojok. Di tempat lain, Sasmita menatap laporan terbaru di tangannya. Gilangga kehilangan klien besarnya hari ini. Itu berarti bisnisnya hanya tinggal menunggu waktu untuk benar-benar runtuh. Ia menarik napas, lalu menatap layar ponselnya. Beberapa pesan dari Gilangga belum ia buka. Ia tahu pria itu pasti semakin frustasi. Tapi ia tidak peduli. Dulu, ketika ia berlutut dan menangis memohon sedikit penghargaan, Gilangga tak pernah peduli. Kini, peran mereka telah berbalik. Pintu kafe tempatnya duduk terbuka. Seorang pria berjas masuk dan berjalan ke arahnya. Sudah siap? Tanyanya sambil menarik kursi. Sasmita mengangguk. Hari ini kita ajukan gugatan cerai. Pria itu menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan. Sasmita membaca sekilas sebelum menandatanganinya dengan tenang.
Semua ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah keadilan yang seharusnya ia dapatkan sejak dulu. Dan ini belum benar-benar berakhir. Masih ada satu langkah terakhir yang harus ia lakukan. Ia ingin memastikan Gilangga benar-benar jatuh, tanpa ada kesempatan untuk bangkit kembali. Gilangga menatap layar ponselnya yang dipenuhi panggilan tak terjawab dan pesan-pesan yang tidak berbalas. Ia tahu Sasmita membaca semuanya, tapi wanita itu memilih untuk diam, membiarkannya tenggelam dalam kebingungan dan keputusasaan. Ia mengacak rambutnya kasar, menyalakan rokok lalu mengisapnya dalam. Pikirannya berantakan, tubuhnya terasa lebih lelah dari biasanya. Semuanya terasa di luar kendalinya, dan itu adalah hal yang paling ia benci. Pintu ruangannya diketuk. Seorang pegawai masuk dengan wajah cemas, membawa selembar kertas di tangannya. "Ada apa lagi?" tanya Gilangga, suaranya berat. Pegawai itu menelan ludah sebelum akhirnya meletakkan dokumen di meja. "Surat panggilan sidang perceraian, Pak." Tangan Gilangga mengepal. Ia mengambil kertas itu, membaca nama penggugat yang tertera di atasnya. Sasmita. Jadi ini akhirnya? Wanita itu benar-benar melangkah sejauh ini. Ia tertawa kecil, getir dan penuh kemarahan yang tertahan. Bertahun-tahun ia berpikir bahwa Sasmita hanyalah seorang istri yang akan selalu menurut. Wanita yang tidak akan berani melawan. Tapi sekarang, Sasmita telah menjadi orang yang paling menghancurkannya. Ia melempar dokumen itu ke meja, lalu bangkit dari kursinya. Ia tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Di rumahnya yang kini terasa lebih luas dan kosong, Sasmita duduk di ruang tamu sambil menatap Elvano yang tertidur lelap di sofa. Wajah anak itu terlihat begitu damai, tidak menyadari apa yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Sasmita mengusap kepala putranya dengan lembut. Baginya, ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang masa depan yang harus ia perjuangkan, untuk dirinya sendiri dan untuk Elvano. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Gilangga. "Kita perlu bicara." Sasmita menatap pesan itu lama. Ia tahu ini akan datang cepat atau lambat. Tapi kali ini, ia yang memegang kendali. Ia mengetik balasan singkat sebelum meletakkan ponselnya di meja. "Aku akan menentukan waktunya." Di luar, angin bertiup pelan, membawa ketenangan yang telah lama ia rindukan. Tapi ia tahu, badai terakhir masih belum benar-benar berlalu. Dan ia siap menghadapinya. Gilangga duduk di dalam mobilnya, mengetuk-ngetukkan jemarinya ke setir dengan gelisah. Ia sudah lelah menunggu jawaban dari Sasmita. Wanita itu benar-benar membuatnya gila. Dulu, ia yang selalu menentukan segalanya. Tapi sekarang, ia harus menunggu keputusan dari seorang wanita yang selama ini ia anggap tidak berdaya. Ia menyalakan mesin mobil dan mengemudikannya tanpa tujuan. Kepalanya penuh dengan kemungkinan. Jika Sasmita benar-benar serius, maka ia bisa kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga Elvano. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Di apartemennya, Sasmita duduk dengan tenang di sofa sambil menatap dokumen-dokumen yang tersusun rapi di meja. Semua sudah siap. Gugatan cerai sudah masuk, dan dalam waktu dekat, sidang pertama akan digelar. Ia hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk memastikan bahwa Gilangga tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Ponselnya bergetar. Kali ini panggilan langsung dari Gilangga. Sasmita menatap layar itu lama sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Kau sudah cukup puas menghancurkanku." Suara Gilangga terdengar dingin, tidak ada lagi kemarahan, hanya kelelahan yang tersisa. Sasmita tersenyum kecil. "Belum." Gilangga tertawa pendek. "Apa lagi yang kau inginkan? Kau sudah mengambil semuanya dariku. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya tidak pernah menjadi milikmu." Keheningan menggantung di antara mereka. Gilangga menarik napas dalam.
bertemu denganku. Sekali saja, kita bicara. Sasmita menimbang-nimbang. Ia tahu Gilangga tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menentukan waktunya, jawabnya sebelum memutus sambungan telepon. Gilangga menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Sasmita benar-benar tidak memberinya celah. Tapi ia tidak akan tinggal diam. Wanita itu mungkin berpikir sudah memenangkan segalanya. Tapi ini belum selesai. Dan ia akan memastikan bahwa Sasmita tidak akan bisa melangkah terlalu jauh. Di luar jendela, hujan mulai turun. Tanda bahwa badai sebenarnya baru saja dimulai. Sasmita menatap bayangannya di cermin, memperhatikan mata yang kini lebih tajam dan bibir yang tak lagi gemetar seperti dulu. Ia telah menjadi seseorang yang berbeda, bukan lagi wanita yang akan menangis saat disakiti, bukan lagi istri yang memohon untuk diperlakukan dengan layak. Ia telah belajar bagaimana menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih tak tergoyahkan. Ia mengambil ponselnya dan membuka daftar panggilan. Nama Gilangga masih ada di sana, namun ia tidak punya niat untuk menghubungi lebih dulu. Bagi Sasmita, pertemuan ini bukanlah negosiasi, bukan pula kesempatan untuk rekonsiliasi. Ini adalah kesempatan bagi Gilangga untuk melihat betapa tidak berartinya ia sekarang. Di sisi lain kota, Gilangga duduk di sebuah bar yang remang. Jari-jarinya mengetuk gelas yang sudah kosong. Ia sudah kehilangan selera untuk minum. Pikirannya terlalu sibuk menyusun strategi, mencoba mencari celah di antara kehancuran yang perlahan-lahan menelannya. Salah satu rekannya masuk dan duduk di sampingnya. Sasmita tidak main-main. Gil, suara pria itu terdengar pelan, seperti ragu untuk menyampaikan kabar buruk. Aku dengar dia punya bukti yang bisa benar-benar menjatuhkanmu di pengadilan. Gilangga mendengus. Ia sudah tahu itu. Sasmita bukan hanya ingin meninggalkannya. Ia ingin menghancurkannya hingga tak tersisa. Kalau begitu, aku harus lebih cepat dari dia, gumamnya. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Sasmita. Besok pukul 7 malam. Aku akan menemuimu. Gilangga tersenyum miring. Akhirnya, di apartemennya, Sasmita meletakkan ponselnya dan menutup matanya sejenak. Pertemuan ini akan menjadi langkah terakhir sebelum semuanya benar-benar berakhir. Ia tidak takut. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Di luar, langit malam tampak lebih kelam dari biasanya. Seperti pertanda bahwa esok adalah hari di mana segalanya akan ditentukan. Sasmita tiba di restoran tempat pertemuan yang telah ia tentukan. Suasana hangat dengan lampu-lampu redup. Suara musik lembut mengalun di latar belakang. Ia memilih meja di sudut, duduk dengan tenang sambil memperhatikan pintu masuk. Tidak butuh waktu lama sebelum Gilangga muncul, melangkah masuk dengan ekspresi yang sulit ditebak. Pria itu mendekat dan menarik kursi di depannya, duduk tanpa banyak bicara. Mata mereka bertemu dalam diam, seolah menimbang-nimbang siapa yang lebih unggul dalam pertempuran ini. Kau terlihat berbeda, ucap Gilangga akhirnya. Sasmita tersenyum tipis. Aku memang berbeda. Gilangga menghela napas, menatapnya lebih dalam. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Sasmita menyandarkan punggungnya, menyilangkan tangan di dada. Aku ingin memastikan kau merasakan apa yang dulu aku rasakan. Aku ingin melihatmu jatuh. Gilangga tertawa pendek, sinis. Dan kau pikir ini membuatmu menang? Aku tidak perlu menang, balas Sasmita datar. Aku hanya ingin bebas. Gilangga menggenggam tangannya sendiri, menahan amarah yang perlahan naik. Kau sudah mendapatkan semuanya, Sasmita. Kau bisa pergi. Aku akan tanda tangani surat cerainya. Tapi jangan ambil Elvano dariku. Sasmita menatapnya lekat, mencoba mencari ketulusan dalam suara Gilangga, tapi yang ia lihat hanyalah kepanikan yang terselubung. Elvano lebih baik tanpamu, jawabnya dingin.
Dia tidak butuh seorang ayah yang bahkan tidak bisa menghargai ibunya. Rahab Gilangga mengeras, matanya berkilat tajam. Kau pikir kau bisa membesarkannya sendirian? Aku tidak sendirian, ucap Sasmita tenang. Aku punya cukup banyak orang yang mendukungku. Tidak seperti kau, Gilangga. Kau tidak punya siapa-siapa lagi. Keheningan kembali menggantung di antara mereka. Gilangga tahu, kata-kata itu benar. Satu persatu orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun kini hancur di tangannya sendiri. Aku akan melawan di pengadilan, katanya akhirnya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Elvano. Sasmita menegakkan punggungnya, menatap pria di depannya dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Kau bisa mencoba, katanya pelan. Tapi aku tidak akan kalah. Ia berdiri, mengambil tasnya, lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Gilangga hanya bisa duduk di tempatnya, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak punya kendali atas apapun. Di luar restoran, angin berhembus dingin. Sasmita menghirup udara malam dalam-dalam. Ini belum berakhir. Tapi ia sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Sasmita melangkah keluar dari restoran dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa ragu atau takut. Semua yang ia lakukan selama ini bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi Elvano. Tidak ada lagi tempat untuk kompromi. Di sisi lain, Gilangga masih duduk di kursinya, menatap kosong ke arah pintu tempat Sasmita menghilang. Rahangnya mengeras. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tidak akan kehilangan segalanya. Malam itu, ia menelepon pengacaranya. Ia meminta segala kemungkinan hukum untuk mempertahankan hak asuh Elvano. Ia tahu Sasmita pasti sudah lebih dulu menyiapkan semuanya. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Sasmita menghabiskan malamnya menelusuri berkas-berkas yang telah ia siapkan. Bukti kekerasan verbal, penghinaan, dan perlakuan buruk Gilangga selama mereka menikah tersusun rapi. Ia punya saksi, ia punya rekaman, ia punya cukup bukti untuk memastikan pengadilan berpihak padanya. Elvano tertidur di kamar. Wajah polosnya membuat Sasmita semakin yakin bahwa ia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan seperti yang pernah ia alami. Pagi datang dengan cepat. Sasmita menerima pesan dari pengacaranya, memastikan bahwa mereka siap menghadapi persidangan pertama besok. Ia hanya membalas singkat, lalu kembali ke rutinitasnya. Gilangga menghabiskan hari itu bertemu dengan beberapa orang penting. Ia tahu bisnisnya sedang berada di ujung tanduk, tapi ada hal yang lebih mendesak sekarang. Ia harus memenangkan kasus ini. Ketika malam tiba, Sasmita berdiri di dekat jendela apartemennya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia mengingat malam-malam ketika ia dulu menunggu Gilangga pulang, menunggu dengan harapan kosong bahwa pria itu akan berubah. Tapi kini, semua itu tidak ada artinya lagi. Besok, semuanya akan dimulai, dan ia tidak akan mundur. Hari pertama sidang tiba. Sasmita mengenakan setelan sederhana berwarna krem, rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang tanpa ekspresi berlebihan. Ia menggandeng tangan Elvano yang masih terlalu kecil untuk memahami situasi ini, tapi cukup peka untuk merasakan ketegangan di sekitar mereka. Di seberang ruangan, Gilangga sudah tiba lebih dulu bersama tim pengacaranya. Pria itu mengenakan jas hitam dengan ekspresi datar, tapi mata mereka bertemu sesaat, penuh ketegangan yang menggantung di udara. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan. Sasmita duduk dengan tenang, mendengarkan dengan seksama ketika pengacaranya memaparkan alasan di balik keputusannya untuk bercerai. Bukti-bukti ditampilkan satu persatu, rekaman suara saat Gilangga menghinanya, pesan-pesan penuh amarah, dan kesaksian dari beberapa orang yang pernah menyaksikan pertengkaran mereka. Gilangga tetap diam, rahangnya mengeras saat satu persatu bukti yang menghancurkannya terungkap. Ia tidak bisa membantah semuanya.
Ia tahu apa yang ia lakukan. Tapi melihat semuanya diungkap di depan hakim membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda, rasa kalah yang menyesakkan. Sasmita tetap duduk dengan ekspresi yang sama. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda puas, tidak ada rasa bangga dalam sorot matanya, hanya kelelahan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Hakim menutup persidangan hari itu dengan keputusan bahwa sidang akan berlanjut minggu depan untuk mendengar pernyataan lebih lanjut dari kedua belah pihak. Sasmita mengangguk pelan, mengerti bahwa ini belum berakhir, tapi ia sudah cukup puas dengan apa yang terjadi hari ini. Saat ia melangkah keluar dari ruang sidang, Gilangga mengejarnya, memanggil namanya dengan suara rendah. Sasmita berhenti, tapi tidak berbalik. "Ini yang kau inginkan?" Suara Gilangga terdengar serak, ada kemarahan yang ditahan. Sasmita menarik napas dalam, lalu menoleh dengan tatapan yang tak terbaca. "Aku hanya mengambil kembali hidupku." Gilangga mengepalkan tangan. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membalikkan keadaan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus berkata apa. Sasmita menggandeng Elvano lebih erat dan melangkah pergi. Gilangga hanya bisa menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan. Malam itu, Sasmita duduk di ruang tamu dengan secangkir teh di tangannya. Ia menatap kosong keluar jendela, membiarkan pikirannya mengembara. Hari pertama sidang berjalan sesuai rencana, tapi ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah yang harus ia tempuh untuk memastikan bahwa Elvano akan tetap bersamanya. Di tempat lain, Gilangga duduk di dalam kamarnya dengan lampu redup. Kepalanya bersandar di sandaran sofa, pikirannya berantakan. Ia sudah kehilangan kendali atas segalanya. Dulu, ia yang memegang kendali, tapi sekarang Sasmita yang menggiring permainan ini. Pagi datang lebih cepat dari yang diduga. Sasmita menyiapkan sarapan untuk Elvano, membantunya mengenakan seragam sebelum mengantarnya ke sekolah. Di depan gerbang, ia berjongkok dan membetulkan kerah baju anaknya. "Elvano harus jadi anak yang baik, ya?" bisiknya. Elvano mengangguk, lalu memeluk ibunya erat. Sasmita membalas pelukan itu, menyadari bahwa inilah alasan terbesar kenapa ia harus bertahan dan menang. Di kantor, Gilangga duduk dengan wajah tegang. Seorang pria duduk di hadapannya, membawa sebuah berkas yang telah ia siapkan. "Aku bisa membantumu mendapatkan hak asuh, tapi kau harus menemukan celah," kata pria itu. Gilangga mengambil berkas itu dan membacanya dengan saksama. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan membiarkan Sasmita menang begitu saja. Sasmita menerima pesan dari pengacaranya siang itu. Sidang berikutnya akan lebih menegangkan, karena mereka harus membuktikan siapa yang lebih layak mendapatkan hak asuh Elvano. Ia tersenyum kecil, sudah siap menghadapi apapun. Sementara itu, Gilangga menghubungi seseorang yang bisa membantunya. Jika ia harus menggunakan cara lain untuk memenangkan ini, maka ia tidak akan ragu. Hujan turun malam itu, membawa hawa dingin yang menusuk. Sasmita menatap rintik hujan dari balik jendela, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia tahu ini belum selesai, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Sidang terakhir tiba. Ruangan dipenuhi suasana tegang. Pengacara masing-masing pihak siap dengan argumen mereka, dan Sasmita duduk dengan kepala tegak, menunggu giliran untuk berbicara. Gilangga tampak lebih gelisah dari sebelumnya. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk menjatuhkan Sasmita, termasuk menyebarkan rumor tentang ketidakmampuannya mengurus anak, tetapi semua itu terbantahkan dengan bukti-bukti yang telah disiapkan. Hakim mulai berbicara, membacakan pertimbangan hukum mengenai hak asuh Elvano. Semua orang menahan napas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang diberikan, pengadilan memutuskan hak asuh penuh diberikan kepada ibu kandung, Sasmita. Gilangga mengepalkan tangan. Napasnya berat, kepalanya tertunduk. Ia kalah.
Sasmita menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas lega. Ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang kebebasan yang akhirnya bisa ia raih. Ketika sidang berakhir dan semua orang mulai keluar, Gilangga mendekatinya. "Kau benar-benar ingin menghapusku dari hidup Elvano?" Suaranya bergetar, tidak lagi penuh kesombongan seperti dulu. Sasmita menatapnya tajam. "Aku tidak menghapusmu dari hidupnya, Gilangga. Kau sendiri yang melakukannya." Tanpa menunggu jawaban, ia menggandeng Elvano dan berjalan pergi. Di luar gedung pengadilan, matahari bersinar terang. Langkah Sasmita terasa lebih ringan. Semua luka, semua penghinaan, semua air mata yang pernah ia telan kini terbayar lunas. Gilangga hanya bisa berdiri di belakang, menatap punggung mereka menjauh. Ia ingin memanggil, ingin memohon, tetapi lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Sasmita tidak menoleh lagi. Ini adalah akhir bagi Gilangga, tetapi awal bagi dirinya dan Elvano. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Gilangga duduk di dalam mobilnya, menatap kosong ke arah jalanan yang sibuk. Semua terasa begitu sunyi di sekelilingnya. Dulu, ia selalu merasa berkuasa, memiliki segalanya. Istri yang setia, anak yang mencintainya, bisnis yang sukses. Sekarang, semuanya hilang. Ia pulang ke rumah, atau lebih tepatnya, ke tempat yang kini terasa seperti rumah kosong. Ruang tamu yang dulu penuh dengan suara Sasmita dan Elvano kini hening. Tidak ada tawa kecil anaknya, tidak ada aroma masakan Sasmita. Hanya ada kesunyian yang terus menghantui. Hari-hari berlalu dengan lambat. Gilangga mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi bahkan bisnisnya kini mulai goyah. Para investor kehilangan kepercayaan padanya sejak masalah rumah tangganya mencuat ke publik. Orang-orang mulai melihatnya sebagai pria yang tidak bisa mengurus keluarga, apalagi perusahaan. Suatu malam, ia duduk di bar yang biasa ia kunjungi saat masih bersama teman-temannya. Namun, kali ini tidak ada siapapun yang menemani. Satu persatu, mereka menjauh. Ia mengangkat gelasnya, menatap pantulan dirinya di cermin di belakang meja bar. Wajahnya terlihat lebih tua, lebih lelah. Ponselnya bergetar di meja. Ia berharap itu dari Sasmita, tetapi yang muncul hanyalah pesan dari pengacaranya. Konfirmasi bahwa perceraiannya telah resmi diputuskan. Tidak ada jalan kembali. Semakin hari, Gilangga semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Tidak ada yang benar-benar peduli, tidak ada yang benar-benar bisa ia andalkan. Suatu pagi, ia berdiri di depan sekolah Elvano, berharap bisa melihat anaknya meski hanya dari kejauhan. Saat bel berbunyi, anak-anak mulai keluar, termasuk Elvano. Hatinya mencelos saat melihat anaknya tersenyum cerah, berlari menuju Sasmita yang sudah menunggunya. Sasmita membungkuk, membetulkan tas Elvano, lalu menggandeng tangannya. Gilangga ingin melangkah maju, ingin memanggil nama anaknya. Tapi saat itu juga, Elvano menatap ke arahnya, lalu memalingkan wajah, kembali berbicara riang dengan ibunya. Tidak ada lagi tempat untuknya dalam hidup mereka. Gilangga menelan ludah, merasakan pahitnya kehilangan yang tidak bisa diperbaiki. Ia melangkah pergi, membawa beban yang akan ia pikul seumur hidupnya, kesadaran bahwa ia sendiri yang menghancurkan segalanya. Dan tidak ada yang bisa mengembalikannya. Hidup adalah tentang pilihan. Setiap tindakan yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Gilangga memilih kesombongan, ego, dan amarahnya, lalu akhirnya kehilangan semua yang berharga dalam hidupnya. Sasmita memilih bertahan, berjuang, dan mengambil kembali kebahagiaannya, hingga ia mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan anaknya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa perlakuan kita terhadap orang yang mencintai kita akan menentukan bagaimana akhir dari hubungan itu. Jangan pernah meremehkan seseorang yang tulus,
karena ketika mereka pergi, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Untuk kalian yang sedang berada di posisi seperti Sasmita, ingatlah bahwa kalian berhak bahagia. Jangan takut untuk meninggalkan hubungan yang menyakitkan. Dan untuk kalian yang mungkin memiliki sifat seperti Gilangga, sadarlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian menyesal saat semua sudah pergi, karena tidak semua kesalahan bisa dimaafkan, dan tidak semua kehilangan bisa diperbaiki. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.